kerinduan abadi, panggilan suci ke Baitullah, setiap tetesan embun pagi yang membasahi dedaunan, setiap hembusan angin yang menyapu padang pasir, seolah berbisik tentang sebuah tempat. Bukan sekadar tempat di peta dunia, melainkan sebuah pusat gravitasi spiritual yang menarik. Jiwa-jiwa dari segala penjuru, ini adalah Baitullah, rumah Allah, kiblat hati setiap muslim. Bagi mereka yang belum pernah menginjakkan kaki di sana, ia adalah impian yang tak pernah pudar, kerinduan yang membakar dalam sanubari. Dan bagi mereka yang pernah, ia adalah kenangan manis yang selalu memanggil untuk kembali, sebuah janji yang terukir dalam setiap denyut nadi. Ya Allah, aku ingin ke Baitullah. Hook ini bukan sekadar kalimat, ia adalah jeritan jiwa, sebuah doa yang tak henti dipanjatkan dari lubuk hati yang paling dalam. Ia mencerminkan hasrat yang melampaui segala hasrat duniawi, sebuah kerinduan yang tak bisa diredam oleh kesibukan hidup, atau bahkan oleh keterbatasan fisik dan materi. Mengapa Baitullah begitu istimewa? Mengapa ia mampu menarik miliaran hati dari berbagai ras, bahasa dan latar belakang untuk berkumpul di satu titik, dalam satu ikatan, mengelilingi satu bangunan suci? Kerinduan akan Baitullah adalah sebuah fenomena yang unik. Ia tidak bisa diukur dengan logika semata, atau dijelaskan dengan kata-kata yang biasa. Ia adalah sebuah magnet ilahi yang bekerja pada level spiritual, menarik setiap ruh yang mengenali Tuhannya. Bayangkan jutaan manusia, mengenakan pakaian ihram yang sederhana, melangkah bersama dalam satu irama, mengumandangkan talbiyah yang sama. Labbaik Allahumma labbaik. Sebuah pemandangan yang tak ada duanya di muka bumi ini, sebuah harmoni yang meluluhkan hati, sebuah bukti nyata persatuan umat. Bagi sebagian besar dari kita, Baitullah adalah impian yang mungkin terasa jauh, terhalang oleh berbagai rintangan. Mungkin adalah faktor biaya yang besar, atau antrean panjang untuk mendapatkan visa, atau bahkan kondisi kesehatan yang kurang mendukung. Namun bagi seorang mukmin sejati, rintangan-rintangan ini hanyalah ujian. Ia tidak akan pernah memadamkan api kerinduan yang telah menyala. Justru ia mungkin akan semakin memicu semangat untuk berusaha, untuk berdoa lebih khusyuk, untuk menabung setiap rupiah dengan niat yang tulus, dan untuk memperbaiki diri agar layak menjadi tamu Allah. Membayangkan diri berada di Masjidil Haram, menyaksikan Ka'bah yang agung untuk pertama kalinya, adalah sebuah visualisasi yang seringkali membuat mata berkaca-kaca. Detik pertama kali pandangan jatuh pada bangunan persegi yang dilapisi kiswah hitam itu, adalah momen di mana waktu seolah berhenti. Semua kerumitan hidup, semua beban pikiran, semua kegelisahan duniawi sirna dalam sekejap. Yang tersisa hanyalah kekaguman, rasa syukur yang meluap, dan kesadaran akan kebesaran ilahi. Sebuah pengalaman yang mengubah perspektif, yang mengukir kesan mendalam hingga akhir hayat. Tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran adalah ibadah yang syarat makna. Setiap langkah adalah zikir, setiap putaran adalah deklarasi cinta dan ketaatan kepada Sang Pencipta. Berbaur dengan lautan manusia dari berbagai penjuru dunia, merasakan energi spiritual yang luar biasa, adalah pengalaman yang tak bisa digantikan. Ada rasa persatuan yang kuat bahwa kita semua, terlepas dari latar belakang, adalah hamba-hamba Allah yang memiliki tujuan yang sama. Mendekatkan diri kepadanya, suara-suara yang bersautan memanjatkan doa, tangisan haru, dan wajah-wajah yang penuh harap, semua itu menciptakan simfoni spiritual yang tak terlupakan. Kemudian Sa'i berjalan kaki antara Safa dan Marwah. Ini adalah napak tilas perjuangan Siti Hajar mencari air untuk putranya, Nabi Ismail, sebuah pelajaran tentang kesabaran, keikhlasan dan tawakal yang tak terbatas. Berlari kecil di antara dua bukit, merasakan panasnya matahari dan dinginnya lantai marmer, seolah membawa kita kembali ke masa lalu. Merasakan sendiri keteguhan hati seorang ibu yang berjuang demi anaknya. Ini bukan hanya ritual fisik, melainkan perjalanan batin yang menguatkan iman dan mengajarkan arti sejati dari penyerahan diri. Puncak dari ibadah haji atau umrah adalah wukuf di Arafah, sebuah padang luas yang menjadi tempat berkumpulnya jutaan jamaah pada hari ke-9, Zulhijjah. Disinilah, di bawah langit yang luas, di hadapan Allah yang Maha Kuasa, kita semua sama. Tidak ada perbedaan pangkat, harta, atau kedudukan. Semua melebur menjadi satu, memohon ampunan, bertaubat, dan bermunajat dengan segenap kerendahan hati. Arafah adalah hari di mana doa-doa paling tulus dipanjatkan, hari di mana hati-hati yang bersih kembali kepada fitrahnya, hari di mana dosa-dosa diharapkan dihapuskan, sebuah momen yang begitu sakral, begitu agung, sehingga seringkali disebut sebagai miniatur padang mahsyar. Setelah Arafah, ritual-ritual lain seperti melempar jumrah, mencukur rambut dan tahallul,
Semuanya memiliki makna filosofis yang mendalam. Melempar jumrah adalah simbol perlawanan terhadap godaan setan, sebuah penolakan terhadap segala bentuk kebatilan. Mencukur atau memotong rambut adalah simbol pembebasan dari segala ikatan duniawi, sebuah tanda kesucian dan kembali kepada fitrah. Setiap ritual adalah bagian dari sebuah perjalanan transformatif yang dirancang untuk membersihkan jiwa, menguatkan iman, dan memperbarui komitmen kepada Allah. Namun, kerinduan ke Baitullah bukan hanya tentang ritual-ritual yang harus dijalankan. Ia adalah tentang merasakan kehadirannya, tentang mendapatkan ketenangan batin yang tak tertandingi, berada di tanah suci, dengan pikiran dan hati yang sepenuhnya tertuju kepada Allah, adalah sebuah kemewahan spiritual yang tak ternilai. Udara di sana terasa berbeda, suasananya terasa lebih damai, dan setiap sudutnya seolah memancarkan keberkahan. Ini adalah tempat di mana doa-doa lebih mudah terkabul, di mana hati yang gersang bisa menemukan oase, dan di mana jiwa yang lelah bisa beristirahat dalam pelukan kasih sayang ilahi. Bagi mereka yang belum berkesempatan, kerinduan ini menjadi pendorong untuk terus berbenah. Doa, "Ya Allah, aku ingin ke Baitullah," bukan hanya sekadar permintaan, melainkan sebuah ikrar yang memotivasi kita untuk meningkatkan ibadah, memperbanyak sedekah, dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Setiap niat baik, setiap usaha yang tulus, setiap tetesan air mata yang jatuh karena kerinduan akan Baitullah, diyakini akan menjadi bagian dari perjalanan menuju tempat suci itu. Allah Maha mendengar dan Maha melihat, dan Dia mengetahui setiap bisikan hati hambanya. Kadang-kadang kita mungkin merasa pesimis. Akankah impian ini benar-benar terwujud? Akankah kita benar-benar bisa menginjakkan kaki di tanah suci itu? Disinilah peran keyakinan dan tawakal menjadi sangat penting. Yakinlah bahwa jika niat kita tulus, jika usaha kita maksimal, dan jika kita berserah diri sepenuhnya kepada kehendak-Nya, maka Allah akan membukakan jalan. Mungkin tidak dengan cara yang kita duga, atau pada waktu yang kita inginkan, tetapi Dia akan membukakan jalan. Bisa jadi melalui rezeki yang tak terduga, atau undangan dari pihak yang tidak kita kenal, atau bahkan melalui kemudahan-kemudahan yang tak terbayangkan sebelumnya. Kisah-kisah tentang orang-orang yang berhasil menunaikan ibadah haji atau umrah setelah bertahun-tahun menabung dari hasil yang minim, atau setelah menghadapi berbagai rintangan, adalah bukti nyata akan kekuasaan Allah. Mereka adalah contoh bahwa niat yang kuat dan tawakal yang penuh akan selalu menemukan jalannya. Mereka adalah inspirasi bagi kita yang masih menyimpan kerinduan yang membara ini. Lantas, bagaimana cara memupuk kerinduan ini agar semakin membara dan membuahkan hasil? Pertama dan utama adalah dengan memperbanyak doa. Doakanlah dengan sungguh-sungguh. Setiap selesai sholat, di setiap sujud, di setiap waktu mustajab, ucapkanlah dengan sepenuh hati, "Ya Allah, aku ingin ke Baitullah, mudahkanlah jalanku, berikanlah aku rezeki untuk bisa menjadi tamumu." Kedua, perbanyak ibadah sunnah. Salat duha, tahajud, membaca Al-Quran dan zikir adalah cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semakin dekat kita dengannya, semakin besar pula kemungkinan doa-doa kita didengar dan dikabulkan. Ketiga, berusaha mencari rezeki yang halal dan menabung dengan gigih. Meskipun terasa berat, setiap rupiah yang disisihkan dengan niat tulus untuk beribadah di Baitullah akan menjadi berkah. Bahkan, seringkali rezeki itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagai balasan atas niat baik kita. Keempat, perbaiki akhlak dan perbanyak sedekah. Menjadi hamba yang lebih baik, berbuat baik kepada sesama, dan berbagi rezeki dengan yang membutuhkan adalah kunci untuk membuka pintu keberkahan. Sedekah adalah salah satu pintu rezeki yang paling luas, dan ia juga bisa menjadi jembatan menuju Baitullah. Kelima, pelajari manasik haji atau umrah. Memahami tata cara ibadah akan memupuk kerinduan sekaligus mempersiapkan diri secara mental dan spiritual. Membaca buku, menonton video, atau mengikuti kajian tentang Baitullah akan membuat kita semakin terhubung dengan tanah suci dan semakin memantapkan niat. Dengan mengetahui apa yang akan kita lakukan di sana, impian itu akan terasa semakin nyata dan semakin dekat. Kerinduan akan Baitullah bukan hanya tentang perjalanan fisik, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang mendalam. Ia adalah sebuah undangan dari Allah kepada hamba-hambanya untuk datang dan merasakan kedekatan yang tak tertandingi. Ketika doa, "Ya Allah, aku ingin ke Baitullah," dipanjatkan dengan tulus, dengan hati yang penuh harap dan ikhlas, maka yakinlah bahwa pintu-pintu langit akan terbuka, dan Allah akan memberikan jalan yang terbaik bagi hambanya. Maka jangan pernah berhenti bermimpi, jangan pernah berhenti berharap, dan jangan pernah berhenti berusaha.
Setiap detik kerinduan, setiap tetesan keringat dalam mencari rezeki, setiap untaian doa yang terucap, semuanya adalah bagian dari perjalanan suci menuju Baitullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita semua, memberkahi setiap usaha, dan mengabulkan setiap doa, sehingga suatu saat nanti, kita bisa mengucapkan talbiyah di hadapan Ka'bah yang mulia, merasakan keagungannya, dan meraih pahala yang berlimpah. Ya Allah, aku ingin ke Baitullah. Bimbinglah hamba-Mu ini menuju rumah-Mu yang mulia. Amin ya Rabbal Alamin.